tentara tuh kalau nggak perang terus ngapain sih kerjanya? Digaji negara cuman gitu Pak. Kalau pagi-pagi saya lihat cuman nyapu, habis itu tidur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Para sobat sekalian, dimanapun Anda berada, di Gesah Nusantara, Korem 081 di Road Sahajaya. Di ruangan podcast ini kita hadir di sini kebetulan dari pusat nih, komando atas kita. Dari komando atas kita, kebetulan kita kedatangan tamu yang luar biasa, Kasubdep Penum, Kasubdis Penum, Kolonel Kavaleri Mujahidin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kasrem, luar biasa. Pam. Ciao. Para pemirsa ya, pemirsa Gesah Nusantara dimanapun Anda berada, sahabat Korem 081 di Road Sahajaya, menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita akan bincang-bincang sejenak terkait dengan fungsi Dinas Penerangan Angkatan Darat, dari Dinas Penerangan Angkatan Darat turun ke penerangan Kodam sampai dengan penerangan Korem di sini, salah satunya yang ada di sini. Beliau kebetulan hadir di sini mengunjungi kita semuanya dan ada waktu kita ambil podcast. Bang, terkait dengan penerangan Angkatan Darat, tugas Abang ini di penerangan Angkatan Darat ini sebagai Kasubdis Penum. Penerangan umum berarti ini. Ya, betul. Ini terkait pengurusan apa nih, Bang? Tugas ini. Tupoksinya lah. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Kasrem, rekan-rekan semuanya, netizen. Ya, pemirsa dari Gesah Nusantara podcast Korem 081 di Road Sahajaya yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi di awal tadi kita sudah berkomitmen nih, saya dengan Pak Kasrem. Beliau ini adalah kawan seperjuangan saya sejak dulu sampai dengan sekarang dan sampai kapanpun. Tadi di awal kita komitmen, di sini tidak ada host, tidak ada narasumber. Jadi nanti kita saling bertukar informasi, bertukar cerita dan pengalaman untuk rekan-rekan semuanya, untuk pemirsa semuanya. Nah, sebelum saya masuk ataupun mengulik sekilas tentang yang ditanyakan oleh rekan saya Pak Kasrem, saya sedikit dulu mengulas tentang ruangan dan juga properti yang dimiliki oleh Penrem dulu nih ya. Begitu saya masuk tadi diajak keliling-keliling oleh Pak Kasrem nih, teman-teman juga harus tahu nih, sempatkan untuk datang ke Penrem dan juga ruangan podcastnya Korem 081. Tadi saya masuk, kesan pertama yang jelas begitu menggoda. Itu ya. Jadi masuk itu disuguhi dengan nuansa yang memang benar-benar nyaman untuk dipandang mata. Istilahnya eye catching. Gitu ya. Masuk ke ruangan Penrem nyaman. Wah, ini memang cocok untuk ngumpul-ngumpul rekan-rekan media. Ya, sehingga saya yakin dan percaya di atas bimbingan Danrem dan Pak Kasrem tentunya, pemberitaan, publikasi yang ada di Korem ini pasti bisa mengalir dengan baik ke seluruh jajaran, ke mitra-mitra media. Karena apa? Tercermin dari yang pertama adalah ruangannya. Ruangan yang dipersiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, itu tentunya akan membawa kelancaran berkomunikasi dengan mitra-mitra media. Kemudian yang kedua, ini adalah ruangan yang luar biasa. Ini setingkat Korem punya ruangan podcast yang lengkap seperti ini dengan properti podcast yang luar biasa, kemudian kamera lengkap, lighting gitu. Pak Kasrem ini saya acungi, kalau saya punya jempol 5, saya kasih 5. Paten gitu. Apresiasi dari komando atas kita. Gitu ya. Ini swadaya, ya kan? Swadaya. Murni ya, Pak. Murni ya gitu. Jadi tidak ada program anggaran yang memang untuk ini adalah sebuah inisiatif dan inisiasi yang luar biasa dari Pak Danrem dan juga tentunya teman saya Pak Kasrem. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan dulu nih. Siapa? Gitu ya, Bang Eko. Nah, kemudian saya datang ke sini ini memang ini pas kebetulan mampir gitu kebetulan mampir kan. Saya dapat undangan juga dari Bang Kasrem. Dan terima kasih, saya sudah diberikan waktu untuk bisa bincang-bincang santai di sini, ngobrol di ruangan podcast yang tadi saya bilang luar biasa itu. Sekilas tentang tugas
pokok dan fungsi atau tupoksi ya dari Dispenat sendiri ya. Dinas Penerangan Angkatan Darat ini adalah badan pelaksana gitu ya Bang Kasrem. Badan pelaksana di tingkat Angkatan Darat yang fungsinya adalah yang jelas mempublikasikan. Ya, publikasi kegiatan-kegiatan Angkatan Darat, pimpinan Angkatan Darat dan seluruh jajaran yang ada di Angkatan Darat. Supaya apa? Supaya kegiatan yang kita laksanakan, program-program yang kita kerjakan, apa saja pencapaian Angkatan Darat ini bisa diketahui secara umum, secara luas oleh khalayak, oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat dunia, karena kita sudah tidak ada batasan-batasan ataupun sekat-sekat. Jadi mengerucut ke tugas saya, subdis atau subdinas penerangan umum. Saya penerangan umum ini mempunyai tugas melaksanakan publikasi dengan 3 platform utama. Media mainstream maupun media anti mainstream, atau media yang umum atau media yang tidak umum gitu ya, dengan 3 platform. Platformnya apa? Media elektronik, cetak, dengan media sosial. Gitu Bang. Nah, tugas pokok kami itu. Jadi bagaimana memberitakan tadi yang Dispenat tadi dengan 3 hal pokok ini, 3 platform ini. Nah, kami mengemas informasi-informasi ini dengan kemasan yang mudah untuk disimak, mudah untuk diterima oleh masyarakat. Ya, isinya apa? Isinya ya semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Angkatan Darat, baik itu pimpinan, kemudian tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh Angkatan Darat, tugas di dalam negeri, tugas di luar negeri, kita beritakan semua, gitu, Mas Eko. Nah, itu tugas pokok kami gitu ya. Nah, di bidang lain ada lagi subdis yang lain atau bidang-bidang yang lain. Ya, saya kan ada di Penum, ada di bidang liputan, produksi dan dokumentasi, ada bidang penerangan satuan. Ya, tentunya semuanya mempublikasikan, tetapi sesuai dengan bidang-bidang tersebut. Siap. Bang. Ya. Berarti ada subnya ada berapa nih Bang? Subnya ada 6. Kolonel semua lah ya. Iya, kalau nanti Pak Kasrem kita ajak ke sana untuk jadi organik, jadi salah satu kasubdis nih ya. Gitu kan. Setuju ya teman-teman ya. Jadi gini Pak, terkait dengan memang pendirian kita, paling tidak kita dengan adanya podcast ini, kita bagaimana caranya familiar dulu lah dengan apalagi Korem ini kan salah satunya juga teritorial dan juga membawahi beberapa kodim. Ada beberapa kodim. Kita juga ada penerangan Korem. Memang alhamdulillah beberapa kali ada kegiatan lomba Dispenat Korem 081 ini beberapa kali juara 1. Betul. Alhamdulillah pencapaian Korem kita, dan itu tidak lupa dari kerja keras para staf dan anggotanya ada di situ. Dan memang beberapa tahun kemarin saya di sini kita berinisiasi membuat podcast ini. Bagaimana caranya pemberitaan lebih santai, kita bisa mengundang warga sipil juga, kita bisa mengundang baik TNI khususnya, karena ini kan namanya Gesah Nusantara. Gesah, nah sedikit ini Mas. Gesah ngobrol enak, santai dan berkah. Asik. Nah, kalau Nusantaranya nih Bang, Nusantara ini negarawan, ulama, santri, tokoh dan tentara. Ini ada di sini belakang nih. Ini di sini. Nah, kita ada di belakangnya. Oke. Dapat ya, di kamera dapat ya nih ya. Ini kanan kiri dapat ya. Ini terkait ini bagaimana kita bisa lebih humanis, lebih profesional dalam pemberitaan ke masyarakat baik lokal, nasional bahkan internasional seperti yang disampaikan Bang tadi ya, terkait dengan pemberitaan apa yang sudah dilakukan lingkup Korem bersama jajaran-jajaran Kodim, dan kita tidak melupakan juga apa yang menjadi ranah kita, pemberitaan dari keseharian prajurit seperti apa, dan bahkan lewat podcast ini kita bisa istilahnya bersosialisasi tidak hanya lokal saja, tapi dengan kawan-kawan dunia maya juga kita bisa berinteraksi. Nah, ini kita juga membreakdown tugas yang dari Dispenat turun ke Korem-Korem, dari Kodam turun ke Korem, apa yang sudah dilakukan Angkatan Darat khususnya bersama jajarannya, terutama di wilayah Korem 081 di Rut Sahajaya beserta jajarannya di wilayah khususnya di sini. Nah, ini Bang, terkait dengan itu semuanya
kita juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan mampir ke sini, dan mungkin kedepannya kita tidak juga berpikir Korem 081. Insya Allah Korem 081 ini pertama yang mempunyai podcast. Korem itu Bang ya. Keren. Korem. Dan beberapa waktu setelah kita launching diikuti dengan Korem-Korem yang lain. Nah, harapan kita semuanya Korem semuanya adalah podcast yang bisa memberikan berita, salah satunya speaking talk begini Bang lah. Iya betul. Ini kita bincang santai. Iya. Sambil ngopi di sini, sambil minum, sambil berbicara. Dan memang kita tidak hanya podcast di ruangan ini, Pak. Kita juga di lapangan pun kita laksanakan. Laksanakan secara live juga di lapangan. Mungkin di TMMD kita ya di lapangan kita pakai. Itu keren ya, itu. Betul. Terus juga mungkin di daerah pelosok ada kita program RTLH. Pembangunan rumah tidak layak huni itu di lapangan kita laksanakan dengan benar-benar. Jadi fair apa yang dilakukan warga, apa menjadi komentarnya, apa menjadi kesan-kesannya, kita fair di situ, Pak. Kita tidak buat apa dan sebagainya. Apa yang keluar dari masyarakat itulah kita keluarkan. Kritik saran terima kasih sebagai untuk membangun kita semuanya. Betul, setuju itu. Jadi gini, Bang Kasrem, kita harus pegang satu prinsip, ya kan? Tuhan itu maha tahu, tapi netizen harus diberitahu. Nah, ini ada pertanyaan dari tema itu atau dari jargon itu. Ini ada pertanyaan nih. Tentara tuh kalau nggak perang, terus ngapain sih kerjanya? Kerjanya apa? Iya kan, turu katanya, tidur aja. Nah, sekarang gini. Makanya setiap kegiatan yang kita kerjakan, nih Bang, itu harus disampaikan, bukan untuk riak, ya, bukan untuk sombong, tapi supaya tahu untuk menjawab tadi tuh. Ngapain sih Pak tentara kalau nggak perang nih? Ya kan? Mau digaji negara cuman gitu Pak. Kalau pagi-pagi saya lihat cuman nyapu, habis itu tidur. Nah, sekarang ini sedikit saya ulas kegiatan yang dilakukan di level Angkatan Darat nih ya, Pak Kasrem. Jadi Bapak Kasat itu punya program-program unggulan yang luar biasa. Ya kan? Yang pertama sekarang Manunggal Air. Kemudian yang tadi disebutkan sama Bang Kasrem, rumah tidak layak huni. Ya, rumah-rumah prajurit dan lain sebagainya dibangun. Kemudian yang ketiga ada bersatu dengan alam. Ya kan? Bagaimana kita merawat alam ini. Nah, itu semua dikerjakan pada masa damai. Bukan pada saat perang. Nah, jadi kalau nggak perang, ya kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk bangsa dan negara ini. Bapak Kasat kemarin pada saat awal bulan Agustus itu sudah launching Bang, sudah launching 6.200 lebih titik air dengan pompa hidram. Saya yakin Korem 081 juga melaksanakan hal yang sama. Kita ekspor di Nganjuk itu. Tempatnya naik turun gunung itu paling pelosok. Nah, itu kita sudah eksplor itu. Dan sudah tayang juga ini. Nah, itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat. Kesulitan-kesulitan rakyat yang ada di sekeliling kita itu kita atasi dan kita beritakan supaya tahu. Nah, nanti kalau masyarakat sudah tahu, nanti akan banyak informasi. Pak Tentara, di tempat kami juga sama dan belum ada airnya. Nah, kita datang. Itu kita di lapangan akhirnya banyak request Bang. Betul. Pak, kok tempat saya belum nih? Itu dia. Jadi memang ada, memang tempat itu pelosok, naik turun gunung di lereng Gunung Wilis lah itu di daerah Nganjuk, di kecamatan di atas itu di Ngetos itu. Bapak Kasat ada pipanisasi di situ mengalir beberapa sawah ladang. Dan itu emang Pak, kok tempat saya belum ada nih, padahal nanti nunggu giliran Bapak Ibu. Nunggu jadwal saja. Insya Allah akan dibantu semuanya oleh Bapak Kasat. Itu dia. Jadi memang juga mengerti, tentara ini salah satunya nih buatan perang tok. Mbah. Kita apa yang selain perang nopo nggih mangan barang. Resik-resik tidak hanya begitulah akhirnya iya. Terutama yang lebih dirasakan kehadirannya kan Pak Babin. Pak Babinsa. Pak Babinsa di situ memang luar biasa Babinsa kita itu. Kerjanya di lapangan, naik gunung turun gunung, belajar desa Milangkori dah biasalah dia. Alhamdulillah bisa terrealisasi program-program Bapak Kasat dan itu tidak memang manusia ataupun netizen harus dikasih tahu. Inilah kerja kita. Inilah
memang kita tentara ini apa yang kita bisa lakukan. Betul. Bahkan mohon maaf, tidak ada anggarannya pun kita kerjakan. Iya. Bagaimana caranya? Iya. Kita banyak komponen-komponen pendukung yang bisa membantu rakyat. Kita berdayakan. Kita berdayakan semua. Iya, betul sekali, setuju. Ya itu tadi. Iya, Bang. Ya salah satu fungsinya kita memberitakan itu Pak Kasrem, yaitu supaya masyarakat luas tahu, tidak hanya kita ingin membanggakan diri, tapi supaya daerah-daerah yang mungkin belum tersentuh oleh bantuan ataupun tangan kita, Ya. dengan adanya pemberitaan ini, oh ternyata TNI itu punya program ini loh. Ya. Nah, mereka bisa sampaikan ke personil ataupun satuan militer yang terdekat yang ada di wilayah situ, Koramil, Kodim dan seterusnya, kan gitu, Bang. Ya. Harapannya apa sih, Bang? Untuk terutama di Korem lah. Oke, siap. Korem lah. Iya. Nah, gitu. Baik, jadi sesuai dengan tupoksi saya nih ya, Ya. Bang Kasrem, saya ingin menyampaikan atau harapan ke penerangan Korem nih, Ya. ya. Nah, kalau Korem secara umum saya yakin ada yang lebih pas untuk menyampaikan, tapi saya ingin menyampaikan harapan ke Penrem nih, ya. Jadi penerangan Korem, jadilah seperti judulnya, Ya. penerangan, menerangi semua tempat, semua wilayah yang menjadi tanggung jawabnya Korem 081 khususnya, dan semua pada umumnya di wilayah Jawa Timur maupun seluruh Indonesia, dengan informasi yang jelas, terang dan terpercaya. Ya. Nah, itu fungsi penerangan. Berikan informasi yang detail, lengkap, cepat dan akurat. Ya. Nah, harapan saya seperti itu untuk penerangan Korem. Kemudian harapan berikutnya, ini podcast di bawah asuhan Abang Danrem dan Bang Kasrem. Ya. Terus bisa berlanjut, kemudian memberikan informasi dengan obrolan santai dan mengena, santai tapi berisi dan mengena. Nah itu harapan saya, itu Bang. Ya. Oke. Ya. Ini luar biasa pesan yang harus kita laksanakan ini. Penrem ini harus bagaimana, harus lebih jos lah ini. Ya, ini udah jos ini, udah keren banget ini asli. Mantap. Nah, Iya. itu. Bang, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Atas kehadirannya di sini. Ya, terima kasih Pak Kasrem. Mohon maaf, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Oh, enggak ada. Lebih semua ini. Ini lebih semuanya, terima kasih. Nah, Oke, Bang. para netizen dimanapun Anda berada, pemirsa sahabat Gesah Nusantara, kita sudahi dulu pertemuan kita hari ini dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dengan salam tadi. Dan salam tadi, Pak. Ya, Nusantara baru, Indonesia maju, paten kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.